Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, 18650 028 kelas A Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang materi software engineering untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pertama yaitu sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Lalu pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar di sini istilah rekayasa perangkat lunak (RPL) secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Lalu sebagian orang mengartikan rekayasa perangkat lunak hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam proses informasi. Selanjutnya pengertian dasar, di mana pengertian dari rekayasa perangkat lunak sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, dari pengertian ini jelaslah bahwa rekayasa perangkat lunak tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak. Oke, next yaitu selanjutnya perangkat lunak atau software, di mana perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak ini berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa, di mana perangkat lunak atau software adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tetapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Sedangkan engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Selanjutnya perkembangan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya adalah perkembangan rekayasa perangkat lunak.
Meskipun baru dicetus pada tahun 1968, namun rekayasa perangkat lunak telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, rekayasa perangkat lunak masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi tahun kejadian, yaitu pada tahun 1940-an, di mana komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Lalu pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama kompiler. Lalu pada tahun 1960-an, generasi kedua komputer mainframe mulai dikomersialkan, pengembangan perangkat lunak, besaran konsep software engineering mulai digunakan. Lalu pada tahun 1970-an, pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Pada tahun 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Pada tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP, Agile, proses dan streaming programming, peningkatan grafis, kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Lalu pada tahun 2000-an, platform interpreter modern seperti Java, Net, PHP, dan lain-lain, outsourcing. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineering, di mana rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Lalu fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineering, seperti pada gambar di atas. Tujuan rekayasa perangkat lunak, di mana tujuan dari rekayasa perangkat lunak ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Dan ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya rekayasa perangkat lunak: pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras THD harga perangkat lunak. Ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya, tuntunan yang lebih tinggi THD jumlah perangkat lunak. Lalu, tuntunan yang lebih tinggi THD mutu perangkat lunak. Terakhir, meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu, di mana cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat rekayasa perangkat lunak sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain, tidak saja bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Di mana ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak dapat dilihat seperti pada gambar di sini. Lalu hubungan keterkaitan rekayasa perangkat lunak dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar di 1. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Poin pertama, bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Poin kedua, bidang ilmu matematika meliputi algebra linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Lalu poin ketiga,
Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan kekalahan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kognitif. Keempat, bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Lalu terakhir, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software, di mana software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus, tetapi bisa rusak, dan elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Perbedaan atau perbandingan hardware dan software, di mana hardware pertama terdiri dari manufacturer, yang kedua was out, ketiga build push components, terakhir relatively simple. Lalu software development engineering, yang kedua hierarchies, tiga custom build, terakhir kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum, di mana kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem, di mana sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti kompiler, editor, dan utilitas pengatur file. Kedua, perangkat lunak real time, yaitu program-program yang memonitor, menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real time event. Dan ketiga, perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis, SPT, firewall, inventory, dan lain-lain. Keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma nomor switching. Selanjutnya, embedded software, yaitu produk yang ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Selanjutnya, perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal seperti penguatan kata, angka, dan manajemen database. Terakhir, perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai dengan perhitungan atau analisis secara langsung. Tipe-tipe software. Pertama, sistem software, yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Kedua, application software, di mana program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik manajemen, point of transfers, processing, runtime, manufacturing, process control, dan juga engineering and sensitive software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasi berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan science, contoh CAD atau Computer Aided Simulasi System. Tipe-tipe software. Pertama, embedded software, di mana software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, read-only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital untuk automobil, kontrol bahan bakar, dashboard, sistem rem. Poin kedua, product line software,
di mana software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Inventory control products, corporate phishing, spreadsheets, multimedia, manajemen database, game, aplikasi keuangan, dan lain-lain. Poin ketiga, web application atau web apps, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur stand-alone fungsi fungsi interpretasi dan konten kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Terakhir, artificial intelligence software, di mana software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biaya. Saat ini bidang hal yang paling berkembang adalah expert system atau low-level based system. Bidang aplikasi lain dari software hal adalah pengenalan citra dan suara, image voice pattern recognition, pembuktian teorema, neural network, dan game. Sekian dan terima kasih. Begitu saja pembahasan materi dari software engineering. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.